Niati, kau? Kenapa? Aku tidak boleh di sini. Euphrates, kau sudah menjadi orang lain. Aku benar-benar tidak percaya kalau orang yang kucintai dan aku nikahi itu kau. Apa kau tidak kasihan dengan keluargamu sedikit saja? Ibumu, saudarimu, Laksmi dan aku meskipun kami hamil, kami bekerja seperti pelayan. Dan kau diam saja sambil menonton. Meski basa-basi, bisa kan minta kami tidak bekerja? Bukannya begitu. Sudahlah Euphrates, kau masih mau menjelaskan apa lagi? Pavitra menghancurkan keluarga ini di depan matamu. Apa kau tidak bisa lihat itu? Euphrates, Sitits tidak bersalah. Dia tidak melakukan apapun. Aku tidak habis pikir bagaimana kau menduga bahwa dia yang melakukan ini semua. Kau tidak lihat betapa sedihnya Kak Saraswati? Atau kau sudah tidak peduli dengan keluargamu? Kukira masih ada sedikit kemanusiaan dalam dirimu. Tapi sekarang aku mengerti. Sejak apa yang terjadi pada Sitits hari ini. Tapi Euphrates, saat kau tahu Pavitra itu jahat, kau ini justru lebih buruk karena sudah memihaknya. Kau akan menyesalinya. Tapi saat itu mungkin sudah terlambat. Aku malu sekali atas kenyataan ini. Bahwa ayah bayi yang aku kandung adalah kau. Salam. Ya ampun Kak Savitri, apa kabar? Kenapa tiba-tiba datang kemari? Ayo silakan duduk. Aku ada keperluan. Iya silakan. Aku ingin menjual gelangku. Apa? Tapi maaf sebelumnya, kalau boleh saya tanya, kenapa mendadak gelang ini dijual? Karena aku membutuhkan uang. Kira-kira aku bisa dapat berapa? Nanti aku periksa dulu ya. Ini coba periksa. Rp60.000. Saya bisa memberi Anda Rp60.000 saja. Baiklah kalau begitu. Baiklah ini dia. Silakan. Kita harus bagaimana sekarang? Bagaimana membebaskan Sitits? Seandainya Pavitra menarik laporannya lagi, mungkin saja. Tidak, Kak. Pavitra tidak akan mungkin melakukan itu. Dan Euphrates tidak akan mengatakan apapun pada Pavitra. Dia bahkan tidak peduli pada kita. Saat dia sudah bebas dari cengkeraman Pavitra, barulah dia peduli pada kita. Apakah kita tidak bisa mendapatkan tebusan untuk Sitits? Tapi dari mana kita dapat uang tebusannya? Kita sekarang tidak punya apa-apa. Kita benar-benar tidak berdaya. Meskipun punya rumah besar, kita bekerja di sini seperti seorang pelayan. Kita tidak punya cukup uang untuk menebus Sitits keluar dari penjara. Kakak tenang dulu ya. Kakak, sudahlah, jangan menangis. Semuanya akan baik-baik saja. Apa yang harus kulakukan, Gauri? Aku tidak tahu lagi. Bagaimana ini? Aku tidak mengerti. Kita pasti akan membebaskan Sitits. Ibu, bagaimana caranya? Kalian semua khawatir tentang Sitits kan? Tenang saja. Kita pasti akan membebaskannya. Itu janji ibu. Janji seorang ibu pada anaknya.
Tenang ya. Ibu, aku takut sekali. Ibu, di mana gelang-gelang ibu? Ibu, aku yakin ibu berpaling karena ibu merahasiakan sesuatu, kan? Apakah ibu sudah menjual gelang itu untuk menebus Kasitits? Ibu, itu kan gelang warisan keluarga, Bu. Kenapa ibu menjualnya? Jika ada kesempitan dalam hidup, apa gunanya suara gelang-gelang itu? Kalau Sitij bisa dibebaskan dari hasil jual gelang, apa masalahnya Saraswati? Tidak, Ibu. Ibu punya kewajiban menjaga gelang warisan keluarga Garodia. Lalu kenapa ibu jual? Karena kita membutuhkannya. Kewajiban atas keluarga Garodia tidak bisa dijalankan hanya dengan menjaga gelang-gelang itu saja. Sitij adalah kehormatan keluarga ini. Kita harus membebaskannya. Kebebasannya adalah mutlak, bukan gelang ibu. Tapi ibu ini... Tidak, Saraswati. Dan lagi, setelah meninggalnya ayahmu, gelang-gelang itu tidak ada artinya lagi buat ibu. Sekarang, apapun yang ibu lakukan hanya demi nenek. Sudahlah, kita tidak boleh membuang waktu begitu saja. Terimalah uang ini. Kita harus cepat membebaskan Sitij. Ayo terima. Ini. Ibu, aku tidak mungkin melupakan jasa ibu. Untuk apa kau bicara seperti itu? Terima ini.